Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang ulun hormati, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan barataan yang hadir malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni Allah, serta tidak pulang kita dari tempat ini melainkan mudah-mudahan sabarataan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul ada di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama ulun silaturahim lawan pian, pian bersilaturahim lawan ulun. Sama-sama kita saling bersilaturahim pada malam hari ini. Dan tentunya pertemuan kita malam hari ini tidak lepas daripada keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejujurnya andaikan malam ini kan ada acara lebih nyaman bang. Lupa awak lepah. Ya karena prediksi pesawat tadi itu diperkirakan sampai ke sini kamarian tadi. Sekalinya pesawatnya delay. Mundur 1 jam jadwal penerbangannya. Ayo wae ngaraja pesawatnya ke motor kau aja ditunjuk-tunjuk. Ngaraja pesawat kata kau wae dah mau pati urang. Lalu akhirnya terlambat datang ke sini. Ya tapi alhamdulillah acara kita luar biasa malam hari ini, yang Bu Hantian Masya Allah rela menunggu, apalagi di Kalsel ini sudah di YouTube. Malam hari ini rehlah perjalanan kita di Kuala Tungkal dan sekitarnya serta Tembilahan insya Allah selalu diliput oleh YouTube MT Sabilul Anwar dan Mas Streaming. Silahkan pian cek di YouTube, ini ada live streamingnya secara langsung. Ini di Banjar sudah jam 11, di sini jam 10. Di orang di Banjar mulai gagal, ada kuak di sana. Banyak nama nguap udah pada ini, tapi sabar ya. Alhamdulillah semuanya dengan izin Allah dan dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah, malam hari ini tadi ulun takoni lawan Ustadz Latif, malam hari ini bahaul kah? Kadajar lamini tablik akbar wala aja. Oh jadi ulun kada jadi ya. Nah, tadi hendak membawa kitab manakib dah. Tapi karena kada bahaul ya sudah kada jadi ya. Malam ini judulnya Salamon aja. Salayau Muntong. Nah, pokoknya intinya tablik akbar asal ada aja ilmu dan dibawa bulik ya. Kalau asal ada aja tuh dan dibawa bulik. Ulun malam hari ini ingin lebih fokus berbicara bagaimana kita barataan ini bisa menjadi manusia yang mengerti akan keadaan diri kita dan keadaan orang lain. Apa judulnya kira-kira ya Pak? Kira-kira apa judulnya itu ya?
judulnya Jadilah Manusia yang Mengerti Akan Diri Sendiri dan Mengerti Akan Orang Lain. Itu aja judulnya. Sadar diri lah, insaf, itulah. Ya itulah udah usah bikin berjudul. Mau bener ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini memang memiliki ada dua di dalam dirinya, ada akal, ada nafsu. Dan kedudukan kita jadi manusia ini letaknya ada di tengah-tengah. Kalaunya kita diberi Tuhan akal saja, mungkin kita sama malaikat jadinya. Kalau kita kada diberi akal, diberi Tuhan nafsu saja, mungkin kita kayak binatang. Tapi kita diberi Tuhan kedua-duanya. Jadi sifat malaikat ada di kita, sifat binatang ada di kita. Kalau ternyata manusia ini dimenangkan oleh akalnya, maka nampaklah kelakuannya bahkan derajatnya di hadapan Allah bisa melebihi daripada malaikat. Manusia ini bila derajatnya mulia lebih mulia daripada malaikat. Malaikat aja kalah dia dapatnya manusia nih, kalau catatannya ini mulia. Tapi kalau manusia ini hinanya manusia bisa melebihi daripada hinanya seekor binatang. Suah lapian dangar binatang menggawingin ini. Mun manusia bisa. Ada seorang wanita lalu di padang sunyi, imbah itu ditangkap oleh lelaki. Bah Tuntung ditangkapnya, dirabahakannya. Bah Tuntung terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi pelecehan terhadap wanita tadi, lalu kemudian harta wanita itu dirampok, kemudian si wanita itu dibunuh, bahkan dimutilasi. Pernah itu terjadi? Bisalah terjadi wan manusia? Bisa. Adalah binatang kayak itu ya. Imbah binatang nangkap pun bibini rabahakannya, tunggangnya, bertuntung menunggang peculinya emasnya. Imbah itu dibunuhnya. Adalah binatang bisa merampok emas binian. Nah, ini manusia ada. Berarti manusia bila dikalahkan oleh akalnya kalah, nafsunya menang, maka kadang mustahil inya lebih hina daripada binatang. Nah, andekannya kita nih menangan-nangan nih, maka ini jadi pilihan berat dasar kita. Kita milihnya yang lebih mulia apa milihnya lebih hina? Ini kita manusia. Ini dulu yang pertama perlu kita sadari. Sekarang jadi pilihan kita hendak jadi orang yang dibimbing oleh akal apa dibimbing oleh nafsu. Jelas kita berniat dalam hati hendak akal kita nang manang. Sekira-kira derajat kita bisa tinggi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, selanjutnya sifat manusia itu banyak di antara manusia yang tidak bisa menyadari dirinya. Banyak manusia ini yang kada sadar diri. Kada sadar diri dari apa? Kada sadar diri bahwa diri memiliki aib yang luar biasa ganalnya. Kebanyakan sifat manusia, ini kebanyakan lah, ada beredaan kada. Kebanyakan, pian bila mendengar orang pandiran orang tuh perlu biar perhatikan kata-katanya. Sekira-kira pian jangan salah paham. Kebanyakan manusia, bukan semuanya artinya. Kebanyakan manusia lebih ketuju melihati kekurangan orang lain ketimbang melihati kekurangan diri sendiri. Bujur aja dah. Banyak kan manusia kayak itu? Banyak benar. Diri seorang kuring tabulelek, saking kenalnya kuring tabulelek ya kada sadar pada kuring, masih aja mau urusi kuring orang lain. Katuju menguyak orang, katuju menyambati orang, katuju cecarian habar-habar orang. Inilah
kebiasaan kita. Yang paling rancak kayak ini siapa ya? Lakian ke binian ya? Binian yang paling rancak kayak ini. Katuju bener ibu-ibu nih cacarian haber. Kadang-kadang dudukan diambil di palatar tuh beempat belima. Mulai sekong bepandir malalar tak. Sekong nyorong pandir langsung tahu lah haber dia sekong. Namanya. Mulai itu tak. Itu nah tuh menyakiplay itu betianan pulang. Jadi sekong itu pegera yang menyakipli betianan. Ya tuh jawab pina tuha betianan pulang aja. Kalau kau berenak bener ya aneh. Masalah lah bu orang betianan bu. Orang betianan belagi hama apa? Awak dari report aneh bener. Banyak di biniannya tujuh model urusan orang lain tuh ya hendak tahu aja. Model kayak kepo banget kayak itu lah. Gawian tuh hendak tahu terus urusan orang. Nah ini terjadi kepada kebanyakan kita ma'asyiral muslimin. Kita katuju cacarian haber orang, bahkan cacarian aib orang, sedangkan kita kada sadar bahwa diri kita pun berisi aib. Ini perlu disadari ma'asyiral muslimin. Jangan kita mengurusi aib orang lain, sadari bahwa kita pun ada bisi aib juga. Kita ada bisi kekurangan juga. Adakah manusia yang kada memiliki kekurangan? Kebanyakan manusia memiliki kekurangan. Cuma satu manusia yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu kan ada wadaannya lagi. Nabi kita itu sempurna baik dari segi batang tubuh beliau, wajah beliau, akhlak beliau, kepintaran beliau, keberanian beliau, semuanya Nabi Muhammad tuh tidak ada celah. Sampai diungkapkan dalam syair itu kan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan pian wahai Rasulullah model kayak dalam urusan penciptaan ini merequest oleh Allah Ta'ala. Ngertilah merequest. Model meminta saurah. Ya Allah, ulahkan hidung ulun ke ini, mata ulun ke ini, muha ulun ke ini, betis ulun ke ini, awak ulun ke ini. Seakan-akan kayak itu karena Nabi Muhammad itu tidak ada celah. Sedikit pun kada ada memiliki kekurangan. Hanya Nabi Muhammad yang tidak memiliki kekurangan. Selebihnya selain daripada Nabi, barataan ada memiliki kekurangan. Apalagi kita deh banyak kurangnya. Banding lawan Nabi, alifiyul anfi, hidung Nabi kayak huruf alif, hidung kita bermasalah dah. Nabi hidung kayak alif, panjang, mancung, ada bungkuknya di tangahan sedikit. Hidung kita ada kalau disambat dah. Nyata aja lah ya. Alif juga, alif bungkuk. Bungkuk kita nih. Kayak apa? Jauh berbeda dengan Nabi Muhammad. Belum lagi muha kita, belum lagi akhlak kita. Banyak akhlak yang kada karuan tampo. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, melalui pertemuan kita malam hari ini, ayo sadarkan diri kita bahwa kita berisi kekurangan. Aku ada kurang, aku ada bisi aib, aku ada berisi supan. Nah, maka kita jangan hendak mengurusi kekurangan orang lain. Jangan ketujuh mengurusi orang lain. Jarumah irama kita adalah semut yang di seberang lautan di sini jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Samut seberang laut halus jauh melihat, tapi gajah di hingga mata sing gelelan kada melihat. Gajah hingga mata kadep kalau kada melihat karena sampai orang mata. Kesalahan orang lain dikit kita ketujuh menyembati, tapi kesalahan diri kita sehingga dalam kita kada sadar-sadar. Ayo ma'asyiral muslimin, sadarkan diri kita barataan. Dan maka dari itu ma'asyiral muslimin, janganlah ketujuh mengomentari sesuatu dengan nafsu kita. Kalau orang lain melakukan seperti ini, jangan langsung komen. Orang lain menggawi ini, jangan langsung komenannya pulang tak bawa hawa nafsu. Jangan. Kita boleh memberikan komentar, tapi komentar yang sifatnya membangun dan
diiringi dengan dasar ilmu. Nah, jangan artinya komentar tuh macam-macam. Pun maaf, ulun angkat satu pembahasan yang baru-baru minggu-minggu yang lalu viral kan. Itu masalah Leslar, Lesti dan Rizky Bilar. Itu kan lagi viral tuh. Ketika orang melihat kasus Lesti, macam-macam komentar yang didapati. Ada komentar yang mendukung ini, mendukung itu, inilah, itulah, macam-macam. Terlepas daripada urusan rumah tangga Lesti, kita kadang mau urusi lah. Belajar masyarakat muslimin, jangan mengurusi rumah tangga orang. Rumah tangga seorang jangan dibiris-biris, tidak mau urusi rumah tangga orang lah. Belajar kita jangan mengurusi rumah tangga orang. Ketika orang rame menyalahkan Lesti, kenapa ulun angkat bicara seperti ini? Karena memang seminggu atau lebih yang lalu itu atau yang lalu, ketika ulun angkat pembicaraan ini, penonton itu sampai 350.000 lebih yang menonton, dan komenannya macam-macam. Awalnya Lesti mengadukan ke polisi, lakinya kan, habis itu dicabutnya. Banyak orang kada ketujuh lawan inya, dikomentari macam-macam. Kada ketujuh lah, lu jar kami lawan Lesti ini jar kayak ini. Akhirnya ulun angkat bicara, ujar ulun, Lesti itu bagus. Kenapa maka bagus? Inya mencabut laporan karena inya memandang lakinya ini masih ada baik. Berarti Lesti kawa mengamalkan kaidah dalam mahfudzat biasanya, ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kalau toh ternyata benar lakinya jahat lawan inya, lalu Lesti melakukan hal itu, berarti Lesti ini orang berhati mulia, hati malaikat. Ulun komentari seperti itu. Tiba-tiba ada yang mengomentari, alah Ustadz tahu apa, masa lalaki nak kayak itu dipandang bibiniannya bagus itu dan ini urusan apa namanya, ada kayak perselingkuhan dan itu. Ulun kada mau urusi itu. Kita boleh berkomentar dengan pandangan kita masing-masing. Ulun memandang Lesti mencabut laporan, itu aja nah ulun komentari. Sisanya ulun kan tahu anak Lesti babaan kayaknya, anak baba kesalahannya situ. Ulun kan mau komentari nah itu. Pian mengomentarinya bakalah itu urusan pian. Pian mengomentari urusan yang lain itu urusan pian. Ulun cuma mengomen, inya mencabut berarti inya nih ada baiknya. Itu aja nah ulun komen. Timbul ulun disasar juga. Nanti pun ada tahu-tahunya ulun masuk juga di kasus Lesti, timbul macam-macam. Di situ pian kita bisa melihat manusia tuh ternyata punya pola pikir masing-masing, berisi pemikiran masing-masing, dan pemikiran kita ini kada kau disamakan. Tahu, lain kepala, lain pikiran, lain utak, lain pemikiran, lain kada kau disamakan. Kita memandang nangka ini, orang lain memandang nangka itu, kada kau disamakan biar. Nah contoh nangka orang bola masjid teh, adalah sama pikiran beredaan, kada sama. Ujar ketua kita maulah rangkap dua, ujar sekretaris misalnya kawaja kah duitnya mau rangkap dua, sih ada kawa mau pay hentong jabendahara nyorong pulang ulah napapang urusan duit gembeng kan pikiran ada samanya. Jadi ujar Pak RT belum menyambung mau rangkap dua modelnya nah kayak apa leh ya kan Pak RT pikirkan model udah jangan apalah bisa masalah model gampang aja, aku banyak aja kawan arsitek. Ujar nang sugih pulang ulah aja rendah masalah duit aku gampang aja, kan otak lain-lain. Ada juga nang kada tapi nang karuan tampoh. Rangkap dua, karangkap sebuting nggak aku pay tahu wah. Ya ada duit ku gini kada berende. Ada juga nang macam ini otak ini kan sama biar. Satu pembahasan pendapatnya macam-macam, biasa manusia kayak itu. Maka ketika kita melihat seperti itu, kita jadi manusia paham-paham lawan diri, paham-paham lawan orang.
pendapat kita boleh kita sampaikan, tapi jangan coba-coba kita menolak pendapat orang lain. Dengarkan dulu pendapat orang lain, kita tampung, kita musyawarahkan apa pendapat yang terbaik, hanya kita ambil keputusan. Itu. Nah kalau misalnya di HP apa komentar-komentar, boleh orang berkomentar macam-macam, tapi hendaknya komentar itu diukur pakai ilmu, jangan pakai hawa nafsu. Karanjakan kita berpandir pakai hawa nafsu. Nah lalu tu nambah memai itu ya tulis dia aja bulan benih kamu tahu aja udah tahu awak nang kayak itu timbul dicabut pulang laporan ada pintar lalu aja misal berkomentar kayak itu tak usah gini kita memikirkan ini rumah tangga inya yang ini urusan inya, kalau inya toh ternyata berhati mulia itu pun urusan inya, doakan aja mudahan berikutnya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah kan kayak itu. Nah selesai yang urusan ada tapi ribet. Adapun yang ulun komentari, ulun hanya memandang dari sisi agama, selesai lah. Mohon maaf netizen lah dimanapun anda berada. Ulun kada umpatan mengomen listi macam-macam. Nah ulun mengomentari dari sudut pandang agama. Nah ulun lihat kelakuan inya seperti itu, berarti inya mengamalkan kaidah itu ulun sampaikan. Paham kah? Paham ya kalau lah. Nah dintu aja dah ada kesimpulannya, jangan katuju mengurusi orang bisa jangan katuju mengurusi orang, urusi seorang aja kada matalahan diurusi, nak urusi orang pulang. Cuman di situ pian sadar inilah watak asli manusia. Ini watak asli manusia, katuju mengurusi orang kada sadar lawan diri seorang. Ini bang manusia. Udah rancang ulun kisahkan, ada Sayyiduna Luqmanul Hakim beserta anaknya namanya Saron. Itu sidin kan lalu di kampung pakai keledai. Tahu lah keledai bo, lain kedelai itu kacang bubur tuh kok, kacang kedelai kacang apa, kacang tanah. Hah? Iya dah itu dah. Mau bener. Apa aja ibu-ibu salah nyambet guru deh. Ulun tapi tahu juga dah pak. Nah ulun tahu tarung buririt, tarung buririt. Apa ya tadi? Keledai, lain kedelai. Bila kedelai kawa dimakan, bila keledai kawa ditunggang. Ditunggang tuh maksudnya dikendarai, lain ditunggang namanya. Error benda otak. Luqman Hakim lawan anak sidin namanya Saron. Berkendaraan sidin pakai keledai kan. Pertama di atas keledai abahnya Sayyidina Luqman. Anaknya menarik. Lalu di kampung orang kampung namuntung ember langsung mengomen. Ini naon dasar muntung imbiran ya ini. Calongak bahasa Amerika luar. Muntung talu calongak. Ngerti lah calongak. Ya, kalau imbir tadi bang, padir aja kata karuan tampung. Mengomen aja orang tua ada pintar, anak disuruh narek. Kan salah tuh hai Jesiden. Aku nunggang keledai salah. Kau berang naik, aku turun. Naik anaknya, turun Luqman Hakim menarik. Baya lalu di kampung, nah jurang kakanak ada pintar, orang tua disuruh narik. Salah pulang Jesiden. Salah pulang tuh hai aja. Mundito naik kayak pulang. Naik pulang berdua. Nunggang keledai berdua. Lalu di kampung. Orang kampung mau ngomen pulang, yang tuh jalan pintar, kendaraan halus dibuat berdua, mahinggal keledai bawah, nah luput pulang di sini gawian kita, orang salah terus, turunan di sini kita berdua, naik, tarik keledai tadi, lalu pulang di kampung, nah jurah orang ada pintar, ada kendaraan hakun berjalan, 4 macam dan digawi sidin salah berataan. 4 macam nanti gawisidin salah berataan menurut pandangan orang kampung tersebut. Sampai di situ cerita tuh paham lah biar maksud kesimpulannya.
apapun yang kita gawi di hadapan orang, belum tentu orang lain menilainya benar. Ketika kita berada di pandangan para pecinta kita, apapun yang kita gawi, tak hilap sekalipun para pecinta kita tidak akan mempermasalahkan. Tapi ketika kita berada di hadapan mata para pembenci kita, benar sekalipun kelakuan kita, para pembenci tidak akan pernah melihat karena mereka bermata buta, bertelinga tuli. Paham kalian? Manusia itu kada berdaan ketujuh lawan lagi. Makanya jangan mimpi hendak diketujui orang sealaman. Jangan mimpi, wah aku dicintai orang se-Indonesiaan. Oh kada, pasti ada nak ketujuh. Ada pro, ada kontra, itu sudah pasti. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW aja, apa kurangnya Nabi nang membenci siapa? Pasti ada ya kelompok Abu Jahal CS. Abu Jahal dan kawan-kawannya itu kada ketujuh dengan Rasulullah. Apa kurangnya Rasulullah? Apalagi kita nih sarabe kurang, sarabe kada lengkap, sarabe bungol. Wajar orang kada ketujuh karena kita nih kada sesempurna Nabi kita Muhammad SAW. Paham kan sudah pian? Awal memaham tak? Diri kita nih nah, jangan hendak minta sayangi lawan orang, jangan hendak minta cintai lawan orang. Tugas kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pian ingin meraih cintanya manusia, pian hendak meraih kehormatan dari manusia, itu pangkat yang rendah. Kalau pian hendak dapat jua cinta, dapat jua kasih sayang Allah sekalian. Jangan kasih sayang manusia, karena manusia itu mencintai kita ada batasnya. Hari ini dia cinta, esok bisa benci loh kita. Sebaliknya pun begitu juga, hari ini benci, esok bisa cinta. Itulah manusia. Manusia yang diulah oleh Allah Ta'ala, hatinya bisa berbolak-balik. Bolak-balik. Bahkan yang lebih parah tuh mendekati kiamat, subuh Islam kamarian kafir. Karena kamarian Islam subuh kafir sudah. Kan banyak lagi itu tuh. Artinya hati manusia ini bisa berubah-ubah, berbulak-balik. Makanya jangan sekali-kali menyombongkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali biar hari ini biar membenci orang, ingat jangan terlalu benci lawan orang. Kalau bisa kebencian itu kita hapus dari hati. Jangan sampai membenci orang lain. Siapa tahu yang engkau benci hari ini, esok harinya jadi orang yang paling engkau cintai. Hati itu. Jangan berlebihan mencintai selain mencintai Allah dan Rasulullah dan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk mencintainya. Jangan berlebihan. Kenapa? Suatu saat mereka bisa jadi orang yang membenci kita. Banyak ajakah nang itu? Banyakkah lagi sekolah paling muar melihat binian gitu? Lalaki deh. Ujung muar zaman bibini gitu. Pas tak kawin wadinya, ambok lior. Binian banyak juga nang itu. Benang mesti sama nyembeti macam-macam. Aku kada level lalakian nang itu. Bukan tipeku lalaki seperti itu. Tipeku orangnya ganteng, kantong kancang, awak tinggi semampai, badan berisi, dada berbulu, misalnya. Itu lelaki idamanku. Kada main lah saya kau kada level jebinian mahina. Apalagi sawat beludah di hadapan lalakian tuh dia beludah. Membenci berlebihan, pas tahu-tahu kekawanan kawinan udah beredaan. Seorang belum kawin, sanuhan bayi yang berdatang, pas lelaki yang paling dibenci tadi. Merasa kekawanan sudah kawinan, awak belum, napa ada daripada hayur. Daripada hayur, ya sih kena payu-payu, beko tarima. Pas lelaki paling dibenci tadi jadi laki seorang. Ada kada orang itu? Ada kada? Pun hakun mencari ada benar kisah naga itu.
Membenci bibinian berlebihan, akhirnya binian tuh jadi bininya. Membenci lalakian berlebihan, akhirnya laki itu jadi lakinya. Si bibini tadi tuh. Nah, ayo, ada kada? Ada di Indosiar. Itu lengkap beradaan situ. Indosiar tuh lengkap. Urusan kisah kehidupan kayak apa aja lengkap. Mintuha lah wani-wan minantu, minantu lah jagawan mintuha. Laki lah membuang bini, bini lah membuang laki. Ramai kisahnya. Indosiar tuh kisah-kisah kehidupan aja. Hakon aja menunggui bibinian nek. Cahang hadapan TV. Bahkan nonton TV itu ekspresinya keluar. Walaupun jalan laki nih, aku jangan kayak aku tuh tampar gitu. Sambil nonton TV membaik. Binian tuh narajak kayak itu. Bila sudah nang sampai ke titik nang sedihnya leh, lalu keluar lagunya tak. Laki mau usir bini, bini mau usir lakiku menangis. Keluar lagunya. Film-film kehidupan tuh ya Allah. Pian nonton gak guru jangan deh. Ada nonton gak ada. Cuma rajin pas ulun lewat di hadapan TV ku menangis. Pas karena taruh bila ulun lewat di TV ku menangis gitu. Nah ada. Ya lalu ulun ingat kayak itu dah. Han, ayo Pak. Jadi kita pahami aja masyarul muslimin, jangan menuntut kecintaan di hadapan manusia, jangan menuntut kasih sayang manusia, jangan menuntut orang hendak perhatian lawan kita, tapi kita tuntut kecintaan, kasih sayang, perhatian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kita jadi mulia. Sampai-sampai kan supaya kita ini jadi orang mulia, Rasulullah memberikan resep. Memang kita sulit menggapai cintanya manusia, hendak tujuan kita berada itu sulit. Akan tetapi ada ikhtiar, ada usaha yang kita gawi. Untuk menggapai cinta Allah, ada yang kita gawi. Untuk menggapai cintanya manusia, ada yang kita gawi. Rasulullah menyebut dalam hadisnya yang mulia, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dalam dunia, pasti Allah mencintai engkau. Zuhud di dalam dunia, pasti Allah mencintai kepada kita. Apa arti zuhud kok? Tahu lah zuhud kok? Lain juhud. Juhud itu lah. Zuhud, arti zuhud itu tidak meletakkan dunia di dalam hati. Dunia itu diandak di tangan. Arti zuhud bukan berarti orang zuhud itu kada boleh sugih. Boleh. Orang zuhud itu kada mutlak harus miskin, bajunya compang-camping, beluang-luang, berabit-rabit, wawah bahkan baju. Kada kayak itu. Orang zuhud itu sugih gin bisa, tapi kesugihan itu kada diandaknya dalam hati. Kesugihan itu diandaknya di tangan, lalu keluarannya nyaman. Orang yang kawa membenci dunia, tidak mencintai dunia, walaupun hidupnya dengan dunia, tapi ia kada mencintai dunia. Ini zuhud. Orang zuhud seperti ini mudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan mengeluarkan di tangan ini nyaman dia, nyaman pada mengeluarkan, karena dunia di tangan. Coba dunia di hati, uyuh pada mengeluarkan. Ulun rancak memperhatikan lalakian nang hari Jumat dah. Bila hendak tolak ke Jumatan, momo aja, ada ke duit pacah. Bila hari Jumat nanti cari duit pacah. Ulun kada suat lagi nah sampai hari ini nah. Mulai ulun lahir sampai hari ini 30 dah umur ulun. Kada suah dengar lagi orang hari Jumat, momo ada ke duit ganal. Suah. Bila hari Jumat pasti momo ada ke duit pacah. Tujuannya cari duit pacah apa ya? Gasan membuat dalam kotak amal, dalam celengan. Nah lalu celengan hari Jumat sampai malaikat hafal 2000 nih malaikat. Langganan mulai lagi halus sampai tuha, bila menyumbang hingga 2000. Cari aja pian di kotak amal masjid tuh. Paling banyak di kotak amal masjid Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, paling gancang Dr. Idham Khalid. Itu yang kebanyakan. Cari aja dia.
Jarang tatamu Insinyur Juanda Soekarno-Hatta, jarang tatamu di masjid. Insinyur Juanda tuh di mall banyak, Soekarno-Hatta di mall banyak. Nang banyak di masjid Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, Tuan Kui Pembunjol, Dr. Idham Khalid, paling genjang Sultan Mahmud Badarudin II. Paling genjang bener Pak. Ayo Bang, sesekali Bang tulak hari Jumat tuh, Momo ada duit ganal. Itu orang. Ya, lainnya nggak ada bini Bang mengikuti duit lalu minta ke bini ya. Oh lalakian, bini kah mengikuti duit pian? Binian pian kah mengikuti duit laki? Nah lalakian ulun bari rumus nah. Hidup itu jangan duit berataan diunjuk ke bini. Alakian lah, jangan nih tangan alakian lah. Duit itu jangan diunjuk ke bini. Ini ulun beri saran aja, pian mengamalkan ini. Kadang ada apa juga. Mun kawa duit itu pian menyimpan juga. Misal sehari pencarian pian 100.000, unjuk ke bini 60, pian simpan 40. Siap lalakian? Siap Bu Ibu? Tahu ini jawaban siapnya tuh kesal. Siap ya Muhammad Rangut. Rajin-rajin aku bulat 100 tiap hari. Ini gara-gara guru Yanor di Pancaramah kaparin Haji Yakub ini jalan. Habis aku 60 aja lagi sekali. Kenapa ya maka lalakian tuh bagus mengikuti duit naga itu tuh. Bagus kalaupun tapalipit apa kah? Jadi ini hendak bersodakoh kada mengambil kapian lagi boy. Kalau kau kebucuran ben gak tengah timbuk ben miris Pak. Menduit bini berataan bawa kata orang tambah riakan aja karena aku membilakan duit nyawan bini jurang binimu mana di Banjar ya. Dia jurang ke Banjar di barang pulau kayak apa ini ada aja mau ATM dia tukang tambal kena kawa kita bayar cash di sini kena kawa pakai ATM. Penting boy laki itu berisi duit cash, duit langsung itu penting berisi. Nah itu makanya jangan berataan lakiannya diunjuk ke bini duit tak. Apalagi pian Pak tahu udah kelakuan bini berpemalar. Urusan memingkuti pisit kalau warannya kaleh. Tahu udah kelakuan bini kayak itu pian nah pintar lagi. Pintar seorang. Dia ada kisah sehari. Lagi aneh orang ini isi pencarian 300.000 sehari. Diunjuk ke bini 200. Disimpan di 100. Jadi jarnya momo 200 gesan pian 100 gesan simpanan kok nggih bini sekalinya bini mencatat sehari 100.000 dicatat yang bini pembukuannya rapi tanggal-tanggalnya biar sampai 5 tahun jumlahkan yang bini 180 juta jumlahnya. Jadi jarnya bini sadang dah bahwa kita nukar mobil Avanza. Cukup tak? Cukup aja 180 juta. Apanya? Jadinya laki. Pian ada kalau simpanan pian. Aduh, jadinya laki. Nah, ini sadang dah nukar Avanza cukup dari tahun aja jadinya laki aku mau bilakan simpanan kok. Pikirannya bini itu lengkap bang. Sekali datang pas 3 berenang. Ajar aja paham. Lambat motingnya sekali datang ke rumah ada bini pas 3 berenang. Siapa ini? Jadi bini Tuhan. Nih perkenalkan nama gue simpananku selama 5 tahun. Bini sekong anak sekong alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana. Jujuran boy itu kisah nyata terjadi. Jadi boy pian mun laki bepadah dasar simpanan kok ide loh simpanan apa? Kalau pian jadi Indosiar 2 pian kan. Bebah nanya bini mah nakone siapa ini simpanan kok? Bini pian kah? Ya bini Tuhan. Bini kok? Iya amdah. Bukan ada luput juga menangguh. Lalaki ini bila mulai berduit lu minik jangan berbini pikiran. Bapak bini Tuhan. Apa aja laki masuk sekarang pilih. Dia pilih dia atau pilih aku. Dia laki ini
Camboh ini perang dunia ketiga ini judulnya. Pilih nang Tuhan na anom bari maras. Pilih na anom nang Tuhan sia. Keduanya aja kan tidak dipilih Tuhan. Sekali tidak tetap tidak. Kau pilih dia atau pilih aku? Tidak aneh. Lalu aneh dah. Oh benar. Ya Allah ya Rabbana. An paham-paham bian jalan lagi nah mun bini atau pemalar pian lagi gagal saura. Amun dunia anda kan jadi tangan, nyaman gak ada keluarannya. Nyaman, kada mau lagi hari Jumat tuh duit pacah, kada mau, duit ganal lah dicari. Nah, mau ada kan duit ganal, kesan nyumbang ke masjid. Nah, itu karena dunia ada di tangan, bukan di hati. Itu orang zuhud. Bila kawan zuhud seperti itu, maka mudah ia mendapatkan cintanya Allah. Lalu rumus yang kedua supaya dapat kecintaan manusia, wazhad fima bainan nas, wazhad fima baina aidin nas yuhibbukan nas au kama qala. Mohon maaf kalau ulun khilaf baca hadisnya, lupa ingat. Zuhudlah di hadapan manusia, niscaya manusia akan mencintai kepada engkau. Apa arti zuhud di hadapan manusia? Jangan rakus lawan ampun orang. Ada kada manusia narakus lawan orang? Ada biar dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, muar orang, lebih pinta terus. Amun Tuhan ketujuh dipintai, tapi kalau manusia muarnya manusia ini sekali jadi pintai, dan kedua tuh pikir dia orang Muhammad aja nak pinta, pesawat lagi nang lain minta wanako, membaynya, aduh sah orang lain dan sanak seorang aja gitu membayar. Hari ini nak minta duit untuk sanak kak. Minta bang duit 20, barinya ngangkat 20. Esok minta pulang. Kau terus di sini minta, pesawat lagi dan sanak nalain. Dan sadak tak apalagi orang. Gawian tak lalu ketujuh minta. Itu orang kan ketujuh ya. Kada ketujuh nu siapa mintaan kok. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Orang kan ketujuh. Ini untuk urusan pribadi. Urusan pribadi lah maksudnya. Kalau memintakan untuk urusan Allah, jangan malu-malu. Masjid kekurangan dana, jangan malu kita minta. Nih, siapa yang ingin ikut andil? Di masjid kada tuntuk, lihatin lah. Oh, mukanya aja kada becat. Di masjid kada tuntuk, tuh di dalam tihang kada becat, kada pakeramik. Tuh nak tinda pahalatan bibinya betali-tali aja bicara itu. Jangan nang pakai itu tunjulan anu itu, bang nyaman juga kaum ale-ale. Ayo, manusia tuh manusia paham tuh lah, manusia ini pemahaman. Melihat nang kayak ini kita pikir dah, oh masjid ini berarti perlu duit. Kayak itu orang pemahaman, menang kada paham betul, hok lalu mau dia paham. Mau kada dibawai dulu hanya bergerak, memang harus ada yang bergerak membawai. Bila kada dibawai, orang bisa kada bergerak rajin. Yalah, yang memotorisasi jar bahasanya tuh, menyupirakan. Ayo nak kita bergerak empat menyumbang ke masjid, akurkah akur. Ada yang membawai, cuma yang membawai ini bisa ketujukannya rajin. Ya, mesti dijemboi orang sumbang seorang berapa nyumbang aja. Nah bisa kan gitu dong orang. Bisa juga untung padahal ada yang membawai. Jadi yang membawai karena ya kakak itu umuran masjid kada becat, umuran masjid kada tuntung. Hen, apa? Ayo biar paham lah melihat masjid yang ini dah. Biar paham ada. Ini 60 hadapan masjid nah. Belum kada tahu juga ada acaranya di hadapan masjid tadi. Dia melihat masjid nah aleh kada tuntung. Itu di atas tuh molah apa kita? Apaan? Molah TK lah. Dengan Quran. Anu orang kapnya kah? Oh barang ke hibak lah aja. Hibak kayak Doraemon hari raya. Wah, hari raya hibak. Hari Jumat lah mudah ada hibak. Namun di Kuala Tunggal ini kan ada harapan malah ada hibak. Menang di daerah Hanang pedalaman sana ada masjid 4x4.
ulun takon nih, hibak kan ada hari Jumat di sini. Wah guru, amun sawat hibak guru wae mimpi apakah kami malam tadi? Jumat kada hibak. Paling ganal benar masjidnya 6 kali 6 ada hibak. Ulun takon nih berapa paling full manusianya 10 guru wae. Jumat 10 mensawat Jumat 10 tuh subuh udah harap dibayangkan lagi dah. Jumat 10 subuh paling kau bisa kada bekau. Sedangkan masjid tanggal Jumatannya hibah itu subuh. Hari kau mau putar ayat mengaji jemaah subuh. Tong mutarin azan bola. Ya aku menjaya ayu ya kayu. Sampai kamat itu dendamnya. Aku udah jadi imam, aku udah jadi makmumnya kau. Dubul jabatan kau. Mana azan, mana imam. Pembajaknya kaum itu dengan pahala. Kaum itu kada kisah pahalanya bajaknya biar untung nambah lagi kaum. Berkah itu luar biasa barokahnya kaum tuh. Dari sini tahi cacaknya berapa ribu kaum sudah menghilangkan tahi cacak di masjid. Berkah itu. Sebegi tahi cacak aja guru bidadari. Yang saya kita tahi cacak Pak. Ayo, ini kau. Yang saingan ini kau kan. Bujang lah. Ada kegembaran dan lakas dibiniakan. Dibiniakan pian paham-pahaman masih kita kena tuntong kaum bujang mas PR kesan buat biang tak. PR tak dengan paham. Kaum dibiniakan tahu lah. Berkiamat arek. Macam dulu aja bandir. Saya kita yang cacak saya kong tidak dari 2 ekor 2 gig 2 ekor 3 gig 3 ekor 100 ekor si bidadari kan lagi gembangan jadi jauh murid lain bertakon guru muntahi cacak bidadari muntahi ayam mah muntahi ayam je guru bidadarinya lama mungkal mungkal bidadarinya apa tahi ayam tuh gagal udah tahi cacak jadi bidadarinya lama mungkal bisa kan lo mah angkat ya saya kong guru jamu tahi sapi kan sawat di sini tahi sapi tak kala segit bungol sama bukan kisahnya sapi naik sama segit bungol ya Allah ya Allah kau aja kadang-kadang minek lah subuh sorangan taros apa 2 tahun dia kau aku di masjid ada 2 orang taros Ramadan ya aku juga sorangan mau kau tradisi masyarakat ini kalau bila dangdutan banyak orangnya bilanya urusan pengajian urusan berjamaah parai mau kau biasanya mutar muammar dia subuh ini mutar kau Pelita Sugiarto di masjid cukup saja 2 kursi jangan tambah kursi lagi di dalam rumahku ini 1 kali kau salah melangkah Pelita Sugiarto ada kata-kata Tuhan yang ada viral ini kalau istrimu yang tidak Pelita Sugiarto berarti kau harus bekerja dengan keras. Kenapa? Karena hanya Pelita Sugiarto yang tidak mengharapkan oleh-oleh emas permata dan juga uang. Jujur leh jadi mungkin kita lain Pelita Sugiarto paksa kita begawi cangka-cangka yang kadang mengharap oleh-oleh permata emas dan juga uang itu cuma Pelita Sugiarto. Iyalah, jujur ada. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa salah. Ingat lagi aku dah. Benar betul. Oh ini terus. Ulun paling ketujuh wahide lagu lagu apa nang orang lain berlabuh aku yang tenggelam tuh lagu apa? Lagu banyak tuh Pak. LP Sukaisih kami gizet. Apa judulnya kita Benang Biru. Benang Biru.
biar lagunya lah. Hafal kan kah? Walaupun aku kalah. Sambung. Ada nyambung. Udah hafal berarti bulannya teh. Hafal kan kah? Sambung. Walaupun aku kalah. Deh di komen netizen pulang guru ini cara mahal menjadi aja bener aja. Besar bersalah aku deh. Iya amtoh handi maklumi aja lah. Mas biar menyaruh aku ala tunggal. Saruh orang yang salah. Ya Allah ya Rabbana. Muar kaum putarkan kaum lagu dangdut. Sekalinya tembur. Hibak masih gitu subuh. Bayanang anu kaum putarkan kita sugiar ku hibak masih gitu. Apa aja kaum nih tumben hari ini maka hibak tumben nyebanya membaik. Apa kaum masjid maka diputar lagu dangdut. Ujar orang sakampungan nih. Hibak masjid sasak. Bungol ka sudah kaum. Maka memutar lagu dangdut. Stop ya kaum. Jangan menuduh aku yang bungol. Coba pian pikirkan. Selama ini aku memutar mengaji sabar hari. Dedes ekona detang-detang. Pas aku mutarkan lagu dangdut hip-hop datang ke masjid. Nang bungol aku kebuanmu aja kau. Leren kau lah aja. Mau kurang lebih hiji bungol aja kau. Aja kau mau marah sahabat ada bungol apa? Mahir aja kau masjid kada beurang. Tar kau lagu dangdut harau hibak nang datangnya. Itu bisa dipraktekkan oleh kaum-kaum di seluruh dunia. Ada begaya, jangan diambil atau tak percaya untuk omongan.